kamu gitu mobil kawan jalan di depan. Tunggu. Pelan. Nopri jangan nangis no. Sini. Mana mas? Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati rekan-rekan media, mitra dari Polda Jambi. Pada siang hari ini, kami dari Polda Jambi akan menyampaikan update atau perkembangan dari ungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anggota Polri. Untuk TKP, seperti kita ketahui bersama, ada di perumahan Gria Wolf Garden di Pematang Sulur, Telanjangpura. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kapolda Jambi, Bapak Wakapolda, Ditreskrimum dan Kapolresta Jambi. Baik rekan-rekan sekalian, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita mendengarkan arahan dari Bapak Kapolda Jambi, penjelasan dari beliau. Sekian dan terima kasih. Tes. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Waka, Pak Ditreskrimum, Pak Kabid Humas, Kapolresta Jambi, dan rekan-rekan penyidik baik dari Satreskrim Polresta Jambi maupun Ditreskrimum Polda Jambi, dan tentunya rekan-rekan media, wartawan yang hadir pada siang hari ini. Kita melakukan press release berikutnya pada hari ini. Yang kedua, saya menjadi Kapolda menjadi penting karena ini menyangkut nyawa anggota. Baik, yang pertama, saya atas nama Polda Jambi sekali lagi turut berempati, belasungkawa atas meninggalnya salah satu anggota kami karena kasus pembunuhan. Jadi saya sampaikan bahwa kronologisnya itu ketika pada hari Senin sekitar pukul 13.00 seorang pengantar paket itu mendatangi TKP dan memanggil orang di dalam. Lalu karena dia manggil nggak ada jawaban, dia juga mencium bau busuk yang menyengat dari dalam rumah, sehingga dia berupaya, saksi berupaya untuk melihat ke dalam. Ternyata ada satu sosok tubuh laki-laki berdarah, gitu ya, dengan darah yang tidak bergerak, artinya sudah meninggal. Lalu saksi tadi, pengantar paket, menghubungi security dari perumahan TKP ini berada, dan security segera melaporkan ke Polsek Telanjangpura. Polsek Telanjangpura melaporkan ke Polresta Jambi, dan Polresta Jambi mengirimkan tim penyidik yang di-assisting atau dibantu oleh Ditreskrimum Polda Jambi untuk melakukan olah TKP. Dan berdasarkan penyidikan penanganan kasus yang simultan, kurang dari 24 jam kasus ini pada hari Selasanya dapat diungkap, di mana diawali dari hasil pemeriksaan otopsi dari tim forensik Polda Jambi menemukan bahwa korban anggota kami ini meninggal karena dipukul kepalanya, gitu ya. Dan dilakukan serangkaian olah TKP secara saintifik, baik itu pemeriksaan terhadap barang bukti fisik, di mana berhasil disita pada saat itu adalah yang pertama 2 dumbbell ring, 2 apa 1 Pak? 1 ya? 1 ya, 2 ya, tapi 1 digunakan. Lalu yang kedua, handphone baik milik tersangka maupun korban, sepeda motor, baju yang dikenakan, dan 1 meja di mana ada bekas jejak darah di sana.
dan kami juga telah melakukan pemeriksaan secara digital sehingga ditemukan alat bukti digital, dan ini semua bersesuaian dengan keterangan para saksi dan tersangka yang akhirnya mengaku bahwa yang bersangkutan adalah teman dengan korban. Nah, adapun motifnya adalah karena tersangka Nofri Ardi ini adalah mempunyai, korban punya hutang terhadap tersangka, dia jengkel, lalu mereka berdua ya pada hari Minggunya, Minggu malam didorong, dan pada saat itu memang tidak ada orang lain di rumah atau di TKP ini. Nah, setelah terdorong tentunya didahului sebelumnya dengan pemukulan baik menggunakan tangan maupun sikutnya. Nah, kena ke meja, lalu yang bersangkutan alami korban jatuh dan diakhiri dengan pemukulan di kepala. Lalu tersangka Nofri Ardi ini meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah membantu kami sehingga kasus ini juga cepat terungkap. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan untuk pasalnya itu 351/3 untuk 338 KUHP, ancamannya 15 tahun karena tersangka dipersangkakan telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang lain. Terima kasih. Izin Jenderal. Apakah pelaku tersangka ini dalam pengaruh alkohol atau narkoba waktu melakukan itu, Jenderal? Ya, tersangka ini yang kalian tahu kerjaannya ada di sana, ya. Dia dalam pengaruh dan lain sebagainya, ya. Saya tanya langsung sama dia nih, kamu minum alkohol? Enggak, Pak. Tidak. Narkoba ya. tidak? Jadi dipukulnya dengan itu. Ya, dipukulnya dengan dumbbell itu, ya. Oke, ada lagi rekan-rekan? Apa benar anggota ormas pelaku ini, Pak? Wartawan. Baik, di depan juga, mohon maaf tadi saya nggak sampaikan, tapi ini bukan barang bukti ya, ini petunjuk aja bahwa yang bersangkutan merupakan anggota ormas, salah satu ormas, ya, inisialnya di sini kartu anggotanya ini PP, ya. Lalu juga media apa nih Pak Dikim? Online ya, ya online, ya. Dan kami juga ada KTP-nya nanti digunakan untuk pemeriksaan. Ya. Siap. Izin Jenderal. Ini mikrofon. Dari Cekitat News ID, kedekatan beliau dengan tersangka ini apa? Maksudnya dengan almarhum? Mereka berteman. Jadi mereka bisa bertemu malam itu tentunya karena ada hubungan. Jadi berteman dan korban berhutang kepada tersangka. Izin Jenderal, Izin Jenderal. kan Ngomong lagi. izin Jenderal kan tersangka ini setelah diamankan sempat tidak mengaku kalau dia membunuh. Mungkin bagaimana kita mengungkap ini agar dia bisa mengaku, Jenderal? Karena kita sampai 4 kali olah TKP. Siap. Ya, Terima kasih. betul. Ya, betul sekali. Dia menolak. Ya, tapi kita tidak mengejarkan pengakuan. Ya. Waktu itu kami habis kegiatan sampai itu gelar opsional. Ya, gelar operasional Kasat Reskrim dengan Direskrim melaporkan kepada saya. Dan memang kita melalui teknik yang ya banyak yang kita lakukan, baik itu dengan mengejar alibi maupun yang utamanya adalah saintifik, ya, kita tidak mengejarkan pengakuan. Jadi saya kira itu caranya dia lah, ya, kita tidak mengejar pengakuan. Ya, jadi dalam hal ini kita tidak mengejar pengakuan, tapi berangkat dari olah TKP. Gitu. Izin Jenderal, Roland Jenderal dari sinarjambi.com. Pengakuan pelaku udah berapa kali meminjam uang ke korban? Terima kasih. Nanti didalamin, ya. Izin Jenderal, apakah motifnya itu hanya karena uang aja atau ada motif lain, Komandan? Kalau hanya hutang kan mungkin kan sangat kecil, nominalnya bisa menghabisi nyawa gitu, Komandan. Izin, Komandan. Ya, sementara jengkel, ya. Kalau di situ tuh jengkel, dia ada hutang nggak dibayar gitu, ya. Jadi kita dalamin, yang lain kita belum temukan begitu. Ya, pasti ini butuh pemeriksaan lebih dalam, ya. Tapi jengkel, dia dorong
Nah itu yang menjadi pertanyaan kami, kenapa sedemikian jengkel dia, gitu. Ya, ini sudah kita dalamin, ya Mbak ya. Oh, cukup. Tanya jawab tersangka komandan, sedikit Yang nanti komandan. kalian lakukan. Terima kasih. Betul. Pak Bray, senyum Pak Bray. Tia, kamera ini Tia. Makasih ya teman-teman Iya, ya. iya. Cukup ya. Tinggal itu ya, jatuh tuh. YouTube bro. Puas hati-hati. Tanya jawab.